Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai lembaga negara yakni DPR. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu lembaga negara? Dalam mengelola sebuah negara pasti akan terdapat lembaga negara. Keberadaan lembaga negara tersebut dapat membantu melaksanakan fungsinya dengan tujuan memajukan bangsa dan negara. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, demi mencapai tujuan negara itu. Menurut Gord Jelinek, lembaga negara dibagi menjadi dua bagian besar, yakni alat-alat perlengkapan negara yang langsung dan alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung. Keberadaan lembaga negara di Indonesia diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya, sehingga kedudukan setiap lembaga negara di Indonesia bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja sih tugas dari lembaga negara? Tugas lembaga negara secara umum, yang pertama, menjaga kestabilan keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia atau HAM, dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan. Yang kedua, menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman, dan harmonis. Yang ketiga, menjaga penghubung antara negara dengan rakyat. Yang keempat, menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat. Yang kelima, membantu menjalankan roda pemerintahan negara. Yang keenam, memberantas adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau KKN. Lembaga negara terbagi menjadi tiga, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, pada sesi video kali ini kita akan bahas terperinci mengenai lembaga negara legislatif, yaitu DPR. DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas dan wewenang DPR RI. Berkaitan dengan tugas dan wewenang DPR, hal tersebut diatur dalam pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 17/2014 Jungto Undang-Undang Nomor 2/2018. DPR memiliki wewenang sebagai berikut. A. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. B. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. C. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR. D. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah. E. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. F. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. G. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain. H. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional. I. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. J. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. K. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. L. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Dan M. Memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Lalu, apa saja sih wewenang dari DPR? Berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 17/2014. A. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional. B. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang. C. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah. D. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. E. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. F. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. G. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dan H. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.